Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah sebuah jenis perusahaan yang fokus pada kegiatan jual beli barang atau produk yang dihasilkan oleh pihak lain dari pihak produsen atau distributor dan menjualnya kembali ke konsumen dengan harga yang lebih tinggi untuk memperoleh keuntungan. Adapun karakteristik khusus yang dimiliki oleh perusahaan dagang adalah memiliki aktivitas utama berupa membeli, menjual, menyimpan di gudang penyimpanan dan kembali menjual, tidak melakukan proses produksi barang. Perhitungan total keuangan berpotekan dengan total hasil penjualan dikurangi biaya pembelian dan biaya operasional. Perusahaan tidak melakukan proses produksi terhadap barang-barang yang dijual. Barang yang dijual langsung dijual tanpa melalui proses pengolahan atau perubahan sedikit pun. Kegiatan akuntansi produksi barang yang perhitungan harga pokok penjualan dan laporan laba rugi memakai bentuk single step dan multiple step. Syarat pembayaran adalah suatu mekanisme perjanjian yang dijalin antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk bisa melakukan kegiatan transaksi barang. Syarat pembayaran ini biasa berhubungan dengan potongan tunai lawannya, waktu pembayaran dan juga jumlah potongan yang diberikan. Dalam beberapa khusus tertentu, syarat ini juga akan menyangkut kondisi ganti rugi bagi pelunasan dilakukan sebuah waktu tempohnya. Sudah disetujui tercatat ada dua jenis syarat pembayaran yang umumnya berlaku di Indonesia, yaitu pembayaran angsuran dan tunai. Yang pertama, sistem pembayaran angsuran sama seperti namanya. Cara pembayaran ini akan memungkinkan pihak pembeli atau pelanggan dalam mengangsur pembayaran produksi yang dibelinya. Sistem pembayaran angsuran ini lalu diatur di dalam syarat ini. Salah satu contoh syarat pembayaran pada metode angsuran adalah pembelian diperbolehkan untuk mengangsur pembayaran sebanyak 12 kali per tahun atau 3 kali per tahun dengan nominal yang sebelumnya sudah disepakati bersama. Pengertian jenis mekanisme penerbitan dan pencatatan akuntansi. Selain itu, sistem pembayaran ini terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu syarat N/30. Payment terms N/30 adalah suatu ketentuan ataupun kriteria pembayaran dengan waktu pembayaran angsuran selama lebih dari 30 hari. Contoh dari syarat N30 ini adalah PT ABC membeli suatu barang dengan nominal 5 juta rupiah tanggal 1 Januari 2020. Syarat 2/10 N/30. Selanjutnya payment terms 2/10 N/10. 30 merupakan suatu kriteria pembayaran dengan tanggal jatuh tempo selama 30 hari. Namun bila pembeli harus mampu melunasi utangnya semua kurang dari 10 hari, maka akan memperoleh potongan harga 2%. Jadi semakin cepat lunas, maka harganya pun bisa semakin hemat. Contoh utama dari syarat 2/10 N/30. Membeli produk senilai 5 juta rupiah, tanggal fakturnya adalah di tanggal 1 April 2020 dengan syarat 2/10 N/30. Harus bisa melunasinya sebelum tanggal 11 April 2020. Jadi pun akan memperoleh diskon sebanyak 2%. Syarat EOM, syarat end of month, adalah suatu syarat kriteria pembayaran dengan adanya tanggal jatuh tempo pada waktu akhir bulan berjalan. Syarat EOM N20 selanjutnya adalah syarat EOM N/10 yang merupakan kriteria pembayaran dengan tanggal waktu pembayarannya adalah 10 hari setelah akhir bulan.
Misal PT XYZ membeli suatu produk seharga 5 juta rupiah di tanggal 15 Agustus 2019. Maka PT XYZ harus berhasil melunasinya pada tanggal 10 September 2019. Syarat EOM 2/10. Untuk syarat EOM 2/10 hanya bisa dilakukan dengan memberikan diskon, bisa dilunasi sebelum pada akhirnya jatuh tempo. Diskonnya adalah senilai 2% setelah 10 hari transaksi dilakukan. 2. Sistem pembayaran tunai. Jika suatu perusahaan menerapkan syarat pembayaran tunai, maka pembeli pun harus bersedia untuk membayar sejumlah dana yang sudah disepakati ketika barang diserahkan. Setelah barang sudah selesai berhasil diserahkan, dia sudah dibayar, maka hubungan yang terjadi antara penjual dan pembeli dan akhir. Namun akan beda lagi ceritanya bila ada garansi atau ganti rugi saat kondisi dengan pesanan. Transaksi adalah kegiatan kolektif yang setiap orang lakukan termasuk perusahaan dan bisnis. Jenis-jenis transaksi perusahaan dagang yang perlu Anda ketahui antara lain: yang pertama, pembeli barang dagang, retut pembelian pada transaksi, potongan penjualan, beban angkut pembelian, retut penjualan dan penurunan harga, persediaan barang dagang, pembayaran hutang, penerimaan piutang transaksi perusahaan dagang, penjualan barang dagang. Baik, itulah penjelasan tadi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.